Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat kicau mania yang ada di Indonesia, dimanapun anda berada. Sebelum saya akan menjelaskan tentang masalah cara perawatan kacer perharinya, saya minta tolong kepada teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan bunyikan lonceng bunyinya yang ada di kolom sebelah sini. Oke, terima kasih ya. Maka saya akan jelaskan dulu cara perawatan burung kacer setiap harinya. Sebelum itu, saya akan memberi verifikasi. Tidak ada penjelasan selama itu baik, itu salah. Selama itu baik, silahkan teman-teman ngikutin. Apakah pendapat saya itu baik atau pendapat saya itu baik, pokoknya semuanya tidak ada yang salah. Tergantung teman-teman yang menyikapi, atau lebih enaknya teman-teman memilih yang mana. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah perawatan, yang pasti teman-teman pasti membeli burung itu atau memilih burung itu jangan salah ya. Pilih yang jantan. Pilih yang jantan. Dan yang pasti juga teman-teman harus, yang paling penting ketika teman-teman membeli burung kacer, yang paling penting itu teman-teman harus menanyakan tentang perawatan si penjual. Itu hal yang paling penting. Jadi teman-teman boleh tanyain perawatan si penjual, perharinya itu seperti apa, pemandiannya, makan itu pengaruh besar di dalam burung kacer. Itu pengaruh besar. Jadi teman-teman harus nanya makannya apa, jangkriknya berapa setiap pagi dan sore, krotonya, serta ulut hongkongnya atau extra food yang lain itu dikasih per minggu atau per harinya berapa. Jadi teman-teman harus jelas. Jadi teman-teman nggak asal pilih burung bagus ketika ada di rumah malah bagong atau macet bunyi gitu ya. Itu jangan sampai. Jadi teman-teman boleh nanyain burung kacer jangkriknya berapa, semuanya teman-teman tanyain, mandinya, extra foodnya harus detail. Terus jangan membeli burung kacer yang lagi mabung, jangan, karena itu proses perawatannya itu agak lumayan lama. Maka saya akan jelasin di dalam video nanti saya tentang masalah mabung. Jadi yang pertama adalah setelah teman-teman nanya, teman-teman harus melakukan perawatan yang lebih baik daripada si penjual tadi. Harus lebih baik agar ketika udah sampai di rumah, si kacer gampang mudah beradaptasi di dalam lingkungan rumah kita. Itu yang paling penting, agar ketika sampai itu nggak stres. Ini yang paling penting juga. Caranya seperti apa bang? Maka itu saya akan detail di dalam video saya. Tanyain masalah pengembunan, tanyain makannya, tanyain penjemurannya, mandinya, serta extra foodingnya. Itu yang paling penting. Jika udah teman-teman nanya, maka lakukan yang lebih baik daripada si penjual. Yang pertama, cara perawatan burung kacer. Oke, kita hidupin dulu biar nggak panik nih. Oke, yang pertama, burung kacer pengembunan. Pengembunannya itu bisa teman-teman lakukan mulai dari jam 5 atau jam 5 kurang pada pagi hari ya. Caranya usahain jangan langsung diambil, langsung dipindahin. Usahain jangan usah. Ini dari beberapa suhu, ada yang bilang itu harus diketok. Sangkrai diketok. Ada juga dengan membunyikan lagu yang biasa setiap paginya. Biasain. Ada yang kayak gini, atau ada juga. Pokoknya macam-macam deh. Ada suara ayam, kucing, itu tergantung teman-teman ya. Ya tapi jangan dilakukan pada binatang-binatang predator. Jadi biar burung kacer tuh gak panik gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan lakukan sekitaran 5 kali ya. Baru setelah saya buka kerontong ya, saya bunyi lagi. Dia udah melihat saya. Itu baru saya simpan, lalu saya pindahin ke pengembunannya. Saya simpan itu di atas rumah saya atau di luar rumah. Usahain tenang, tidak ada akses motor lewat. Jika ada, malah harus usahain pindah ke belakang rumah. Kayak pokoknya sekiranya nggak ada aktivitas orang-orang di lingkungan. Itu pengembunan.
Yang kedua itu pemandian. Kalau saya sendiri memandikan burung itu saya lakukan tergantung burung ya, tergantung burung. Jika burung saya itu sehat dan aktivitasnya baik, rutin, saya lakukan burung saya itu mandinya 2 hari sekali. Itu tergantung teman-teman, pokoknya enaknya gimana ya. Ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Yang penting jangan 1 bulan sekali, nggak usah. Kasihan burung stres. Ada juga per hari, ada yang 1 hari 2 kali. Jadi tergantung burungnya. Jadi teman-teman jangan salahin pendapat si A dan si B. Pokoknya tergantung teman-teman enaknya gimana. Bisa dilihat apakah burung itu bagong atau tidak. Nah, jika burung itu bagong, maka saya akan jelasin nanti di dalam video saya selanjutnya. Ini dalam video perawatan setiap hari ya, dalam situasi burung kacer itu sehat. Wah, ini bisa juga teman-teman harus tahu untuk menambah agar burungnya itu tidak macet. Saya mandi di keramba. Saya masukin burung itu ke keramba. Usahain jangan pernah kasih target burung itu mandi 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh gak usah. Pokoknya teman-teman bisa melihat aktivitas pemandian burung kacar ini selesai dan tidaknya itu bisa dilihat dari kondisi burung kacar yang ada di keramba. Jadi teman-teman bisa ketika dia masuk, dia masih agak tenang tuh, palingan berapa menit gitu ya, mereka agak tenang. Ini agak tenang, tapi ada juga burung di mana burung itu yang belum mandi sampai sekitaran 20 menit atau 15 menit. Jadi teman-teman boleh semprot, usahain itu jangan sampai dengan air yang tajam. Jadi biarkan air itu pelan, sekiranya basah. Sekiranya udah, maka kita biarin lagi. Ketika selesai mandi, aktivitas bisa menunjukkan itu burung selesai mandi atau tidak ketika dia udah mulai resah di keramba. Ada juga kan ke kanan, ke kiri, ke bawah itu aktivitasnya agak liar daripada sebelumnya. Itu menandakan bahwasanya burung itu selesai untuk mandi. Maka kita ambil, kita jemur juga. Usahain simpan di mana tempatnya itu, posisinya itu enak kepada si burung. Jadi burung itu agar tenang. Oke, apinya mati, kita hidupin lagi. Sudah penjemuran. Penjemuran itu tergantung teman-teman bisa lakukan berapa jam dalam 1 hari, itu berapa kali. Jika saya pribadi, saya akan lakukan aktivitas penjemuran itu mulai dari jam 7. Itu paling awal saya lakukan jam 7 ya, penjemuran. Karena kadang untuk melakukan aktivitas pemandian itu saya pasti lakukan sampai dengan membersihkan sangkar. Itu yang paling teman-teman lakukan ya, jangan hanya mandi terus sangkarnya kotor, gak usah. Usahain sangkar itu teman-teman bisa lakukan, cuci agar tidak berjamur. Cuci bekas kotorannya. Pastikan setelah itu, setelah melakukan aktivitas pencucian, burung udah mandi, tinggal penjemuran, teman-teman bisa lakukan itu dari jam 7 atau setengah 8. Tergantung teman-teman, apakah 2 jam, 3 jam, tergantung. Pokoknya bisa dilihat juga, menandakan bahwasannya burung itu sudah selesai atau udah mulai merasa panas di dalam penjemuran. Itu bisa dilihat dari aktivitas juga si burung. Tanda-tandanya apa bang? Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai 5 jam burung itu udah menandakan yang resah, nggak usah, kasihan. Karena burung kacer ini identik, kita harus bisa mengerti juga. Jangan mengikuti keinginan kita juga, harusnya keinginan si burungnya kita harus turutin. Tanda-tandanya itu burung udah merasa membuka mulut, kayak seperti orang yang ngos-ngosan. Wah, gini. Itu yang paling penting. Ketika burung udah merasa ngap-ngapkan, terus agak liar, itu menandakan juga bahwasanya penjemuran udah selesai. Maka simpan burung itu ke tempat yang berangin-anginan. Setelah itu makan, habis itu makan extra foodingnya langsung kasih.
Kalau saya pribadi, saya melakukan memberikan ekstra puding itu pada burung kacer saya sendiri. Untuk rumahan, saya akan lakukan itu satu hari itu pagi 3, sore juga 3. Terus kalau tandanya si penjual tadi melakukannya 4, ini tergantung juga si penjual itu memberikan penjual itu memberikan setiap harinya itu berapa. Jadi teman-teman pokoknya sebelum melakukan itu, maka teman-teman harus tanyakan detailnya kepada si penjual, aktivitas pembelian fooding atau semuanya kita menjalani dari si penjual itu harus lebih baik aja. Setelah itu udah saya berikan 3, udah agak tenang, tempatkan burung kacer di dalam lingkungan yang enak. Jangan sampai digabung dengan burung kacer yang lain. Jangan sampai nih, ini burung kacer, ini burung kacer, ini burung kacer. Usahain nggak usah. Walaupun itu ditutup dengan kain, walaupun itu ditutup dengan kardus, walaupun ini ditutup dengan plastik hitam ataupun apa, kayak usahain nggak usah. Kenapa? Karena ketika si burung kacer ini berada di dalam lingkungan dan itu bunyinya burung-burung kacer, itu malah membuat burung kacer tidak menjadi terekam masteran-masteran yang lain. Usahain burung kacer itu disimpan di dekat burung, contohnya ya lovebird, di dalam burung kenari, kapas tembak, ataupun si lilin, tergantung pokoknya di dalam lingkungan burung kita, tergantung pokoknya jangan sampai digabung walaupun itu ditutup pakai kertas di dalam lingkungan setiap harinya. Oke, agak tenang dulu ya. Setelah itu sudah disimpan di dalam lingkungannya, maka aktivitas sore bisa teman-teman lakukan. Jam 3 sampai jam setengah 3 itu jemur lagi, dijemur. Setelah dijemur, diangin-anginkan. Biasanya burung itu selesai istirahat, mau minta diistirahatkan itu pada jam setengah 6. Burung udah agak sore itu, burung udah agak kurang berkicau, maka teman-teman sudah bisa memberikan extra fooding. Kalau saya pribadi, saya memberikan itu jam 5. Jam 5 saya berikan 3. Terus diangin-anginkan. Setelah udah bunyi tarhim mau azan, maka saya itu udah siap-siap. Jam 6 kurang saya pindahin ke dalam. Saya masukin, saya kerondongin. Jadi burung itu agar tenang. Jadi nggak usah abal-abalan. Yang paling penting nggak usah abal-abalan. Terus gimana bang, kasih masteran waktunya itu tergantung teman-teman semuanya. Mau itu pagi, sore hari, siang, malam, itu tergantung teman-teman. Tapi kalau saya sendiri memberikan masteran dengan burung-burung saya, mau itu burung murai, kacer, cuca hijau, semuanya deh, saya memberikan masteran itu dari jam 6 ketika saya buka tutup todong. Jam habis ikomat saya udah mulai hidupin MP3 saya. Jam setengah 8 atau jam 7 saya matiin nanti. Usahain masteran MP3 itu jangan sampai keras, jangan usah. Jadi volumenya itu standar tapi kedengeran. Jadi burung-burung kita itu juga merasakan tenang. Jadi nggak merasa terganggu istirahatnya. Itu membantu daya ingat si burung. Apalagi burung itu burung kacer ya, burung yang mudah beradaptasi, burung hijau, burung murai juga. Jadi tergantung semuanya. Setelah itu saya udah tutup todong, saya matiin, selesai sudah. Itu aktivitas saya setiap harinya untuk merawat burung kacer. Maka daripada itu, saya juga minta tolong sama teman-teman, subscribe, like, dan komen. Yang ada pertanyaan silahkan di komentar. Siapa tahu itu bantu teman-teman juga. Amin Allahumma amin. Buat saya verifikasi lagi, dalam video saya tidak ada penjelasan yang salah.
Untuk para suhu-suhu tidak ada penjelasan yang salah. Karena apa? Karena semuanya tergantung kita mengikuti yang mana, yang lebih enak yang mana. Kadang juga ada orang ngasih jangkrik dari si penjual itu ngasihnya 3, sekali sampai ke rumah dikasih 7, 5 tuh kaget kadang. Itu sebenarnya tergantung sih baik atau enggaknya. Kalau saya pribadi sih saya ngikutin. Kalau 3 ya 3, tapi nanti ada waktunya jelang berapa bulan atau berapa minggu saya tambah dari 3 ke 4. Pokoknya semuanya tergantung dari si penjual, baru ngikutin kemauan kita secara perlahan-lahan. Itu yang paling penting. Oke sahabat Kicau Mania, terima kasih udah lihat video ini. Siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk merawat burung kacernya setiap hari. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan komen video ini, maka saya akan membuat video-video lainnya. Dan jika subscribe saya itu melebihi dari 1000 subscriber, saya akan melakukan atau memberi giveaway satu burung kacer yang punya saya pribadi. Itu giveaway-nya jika sampai subscribernya itu sampai 100 dan penontonnya itu juga memenuhi syarat untuk masalah YouTube. Karena apa? Karena saya pribadi video ini selain membantu teman-teman, saya juga membantu sahabat-sahabat Kicau Mania ini bukan hanya membeli burung atau menjualkan burung. Usahain kalau saya pribadi, saya ada rezeki, saya udah punya saya udah ternak, maka saya kadang sebagai tanda sebagai tanda tidak punahnya burung, saya lepasin. Jika punya anaknya itu 3, 2 gitu ya, maka saya lepasin itu antara 1 sampai 2 gitu. Oke, jangan lupa like dan subscribe sekali lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania di Indonesia. Terima kasih.